Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Jika hari ini video ini muncul di berandamu, jika tanpa sengaja jari-jarimu berhenti di sini, ketahuilah dengan penuh keyakinan di dalam hati bahwa ini bukan kebetulan. Tidak ada satupun yang hadir tanpa izin Allah. Tidak ada pertemuan yang terjadi tanpa kehendaknya. Maka sebelum melangkah lebih jauh, bersyukurlah, karena boleh jadi inilah salah satu cara Allah menyentuh hatimu yang selama ini lelah, diam, bahkan tertidur terlalu lama. Mungkin akhir-akhir ini hidup terasa hampa. Tertawa ada, tetapi hati kosong. Ramai manusia di sekelilingmu, namun jiwa terasa sendiri. Ibadah masih dilakukan, tetapi rasanya tak lagi sedalam dulu. Doa masih terucap, namun air mata enggan jatuh. Ada sesuatu yang hilang, tetapi engkau sendiri tak mampu menjelaskannya dengan kata-kata. Hanya ada rasa sesak di dada, gelisah yang datang tanpa sebab, dan rindu yang tak tahu harus ditujukan kemana. Banyak di antara kita yang menjalani hari-hari seperti mesin. Bangun, bekerja, berbicara, tertawa, lalu tidur kembali. Rutinitas berulang, tetapi jiwa semakin jauh dari makna. Hati perlahan menebal, bukan karena dosa besar semata, melainkan karena terlalu lama tenggelam dalam dunia. Terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa menengok ke dalam diri. Lupa bahwa di dalam dada ini ada ruh yang hanya bisa tenang bila dekat dengan Allah. Ada masa ketika kita begitu mudah menangis saat mendengar ayat suci. Ada waktu ketika sholat menjadi tempat paling nyaman untuk bersandar. Ada saat di mana nama Allah saja sudah cukup membuat hati bergetar. Namun entah sejak kapan, semua itu memudar. Bukan karena Allah menjauh, melainkan karena kita yang perlahan berpaling. Kita terlalu lama membiarkan hati tertidur, tertutup debu dunia, hingga cahaya pun terasa asing. Namun ketahuilah, Allah Maha Lembut. Dia tidak membangunkan jiwa dengan bentakan, melainkan dengan isyarat. Kadang melalui rasa kehilangan. Kadang lewat luka yang tak sembuh-sembuh. Kadang melalui pertemuan yang singkat, atau bahkan melalui sebuah video sederhana yang tiba-tiba muncul di berandamu hari ini. Semua itu adalah bahasa cinta dari Allah, agar engkau kembali menoleh, kembali mengingat, kembali pulang. Mungkin engkau merasa dirimu terlalu jauh. Terlalu banyak salah. Terlalu kotor untuk kembali. Namun justru rasa itulah tanda bahwa hatimu belum mati. Jiwa yang mati tidak merasa bersalah. Jiwa yang mati tidak rindu kepada cahaya. Jiwa yang mati tidak gelisah saat jauh dari Allah. Maka jika hari ini dadamu terasa berat, jika matamu basah tanpa tahu alasannya, bersyukurlah. Itu tanda Allah masih memanggilmu dengan penuh kasih. Tak semua orang diberi kegelisahan semacam ini. Tak semua orang diberi rindu yang dalam kepada makna hidup. Ada jiwa-jiwa yang dibiarkan nyaman dalam lalai, tertawa dalam kelupaan, hingga ajal menjemput tanpa pernah terbangun. Maka ketika Allah memilih mengusik kesadaranmu, itu bukan hukuman, melainkan rahmat. Rahmat agar engkau tidak tersesat terlalu jauh. Wahai hati yang lelah, berhentilah sejenak. Dengarkan bisikan jiwamu. Ada suara lirih yang memanggil, ada cahaya kecil yang masih menyala, meski redup. Jangan padamkan ia. Jangan abaikan panggilan itu. Karena bisa jadi inilah saatnya engkau kembali mengenali dirimu yang sejati, bukan sebagai tubuh yang mengejar dunia, tetapi sebagai ruh yang diciptakan untuk mengenal Allah. Sebelum kita melangkah lebih dalam, sebelum kita membuka pembahasan yang akan mengajakmu menyelami makna di balik terbangunnya kesadaran jiwa, setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah, sholawat itu menjadi bukti kecil kecintaan kita kepada Rasul tercinta, dan semoga kelak menjadi sebab kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Engkau juga boleh menuliskan doa, harapan, dan hajat terdalammu. Biarkan hati-hati yang singgah di sini saling mengaminkan, saling menguatkan, saling mendoakan dalam diam yang penuh cinta karena Allah. Ya Allah, kami tidak tahu siapa yang sedang menangis diam-diam di balik layar ini. Kami tidak tahu siapa yang tersenyum, padahal hatinya hancur. Kami tidak tahu siapa yang hampir menyerah, namun masih bertahan karena satu harapan kecil. Maka ya Allah, sentuhlah hati mereka. Ringankan beban yang menyesakkan dada mereka. Gantikan lelah mereka dengan ketenangan. Gantikan air mata mereka dengan cahaya harapan. Dan dekatkanlah kami semua kepada MU, sedekat-dekatnya. Saudaraku, apa yang akan kita bahas bukanlah untuk menghakimi, bukan untuk merasa lebih suci, bukan pula untuk meninggikan diri. Semua ini adalah cermin.
cermin bagi jiwa yang ingin bangun, bagi hati yang rindu pulang, bagi ruh yang ingin kembali mengenali Tuhannya. Ada proses yang tak instan. Ada jalan yang sunyi. Ada fase yang menyakitkan. Namun di balik semua itu, selalu ada cahaya bagi mereka yang bersabar. Sebentar lagi, kita akan masuk ke pembahasan inti. Kita akan menyelami beberapa isyarat penting tentang bagaimana kehadiran tertentu dalam hidup, peristiwa tertentu, dan getaran batin tertentu mampu mengusik kesadaran lama yang tertidur. Kita akan membahasnya perlahan, dengan hati yang terbuka, tanpa terburu-buru, agar setiap kata bisa benar-benar sampai ke relung jiwa. Maka siapkan hatimu. Rendahkan egomu. Kosongkan dadamu dari prasangka. Dan mari kita mulai perjalanan ini bersama, untuk membahas 6 isyarat penting yang bisa jadi sedang Allah hadirkan dalam hidupmu saat ini. Semoga setiap pembahasan nanti bukan hanya terdengar di telinga, tetapi benar-benar mengetuk hati, membangunkan jiwa, dan menuntun kita semua kembali ke jalan yang diridhai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No. 1. Terbangunnya hati yang lama terhijab. Ada hati yang sebenarnya hidup, tetapi tertutup. Bukan mati, hanya terhijab. Hijab itu terbentuk perlahan, bukan dalam semalam. Ia tumbuh dari luka yang tak pernah disembuhkan, dari kekecewaan yang dipendam terlalu lama, dari dosa-dosa kecil yang dianggap sepele, dan dari kelalaian yang terus dibiarkan. Hati seperti ini masih berdetak, masih beriman, namun tidak lagi peka. Ayat dibaca, tetapi tidak menembus dada. Nasihat didengar, tetapi berhenti di telinga. Semua terasa biasa, datar, bahkan hambar. Ketika Allah berkehendak, hijab itu tidak selalu dibuka dengan cara yang lembut. Kadang Allah mengirimkan kegelisahan. Kadang menghadirkan rasa kosong yang menusuk. Kadang mempertemukan kita dengan sebuah keadaan yang mengguncang batin. Disitulah hati mulai terusik. Ada rasa tidak nyaman yang tak bisa dijelaskan. Ada rindu kepada sesuatu yang tak terlihat. Ada dorongan untuk diam, merenung, dan mempertanyakan arah hidup. Terbangunnya hati bukan proses yang manis. Ia seringkali menyakitkan. Air mata jatuh tanpa sebab yang jelas. Dada terasa sempit saat sendirian. Dunia yang dulu memikat, tiba-tiba terasa melelahkan. Namun justru disitulah tanda kasih Allah. Karena hati yang dibiarkan terus tertidur akan semakin jauh dari cahaya. Maka ketika hijab mulai tersibak, meski perih, itu adalah awal kehidupan yang sesungguhnya. Hati yang terbangun mulai mengenali dirinya kembali. Ia sadar bahwa selama ini terlalu sibuk menyenangkan manusia, hingga lupa menjaga hubungan dengan Allah. Ia menyadari bahwa kebahagiaan dunia tidak pernah benar-benar mengenyangkan jiwa. Dari kesadaran inilah, lahir kerendahan hati. Bukan merasa suci, tetapi merasa butuh. Bukan merasa hebat, tetapi merasa rapuh di hadapan Allah. No. 2. Getaran ruhani yang menyadarkan tanpa kata. Ada kesadaran yang tidak datang dari ceramah panjang. Tidak pula dari debat atau argumen. Ia hadir sebagai getaran halus di dalam dada. Kadang muncul saat melihat wajah seseorang yang tenang. Kadang terasa ketika mendengar lantunan ayat yang sederhana. Kadang datang saat duduk sendirian di malam hari, tanpa suara apapun. Getaran ini tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dibuat-buat, dan tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Getaran ruhani adalah bahasa Allah kepada ruh. Ia menembus lapisan pikiran, langsung menyentuh inti jiwa. Orang yang merasakannya seringkali tiba-tiba ingin menangis. Hatinya bergetar, napasnya terasa berat, dan dunia seakan berhenti sesaat. Bukan karena takut, tetapi karena sadar betapa jauhnya ia selama ini melangkah dari tujuan sejati. Kesadaran semacam ini sering membuat seseorang berubah tanpa banyak bicara. Ia mulai mengurangi hal-hal yang sia-sia. Ia menjaga lisannya. Ia lebih senang diam daripada berbicara tanpa makna. Ia mulai merindukan waktu-waktu sunyi bersama Allah. Bukan karena ingin terlihat saleh, tetapi karena jiwanya menemukan tempat pulang. Getaran ruhani juga membuat seseorang lebih peka terhadap dosa, sekecil apapun. Hatinya tidak lagi kuat menanggung maksiat. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena cahaya yang masuk ke dalam dirinya membuat kegelapan terasa menyakitkan. Inilah tanda bahwa Allah sedang membersihkan jiwanya, sedikit demi sedikit. No. 3. Panggilan ilahi yang tak bisa diabaikan. Ada masa ketika seseorang mencoba mengabaikan suara hatinya. Ia sibuk. Ia menunda.
Ia menenangkan diri dengan dunia. Namun semakin ia lari, semakin kuat panggilan itu terasa. Inilah panggilan ilahi. Bukan suara yang terdengar di telinga, melainkan desakan batin yang tak bisa dipadamkan. Ia hadir sebagai rasa tidak tenang, meski semua kebutuhan dunia terpenuhi. Panggilan ini sering datang berulang-ulang. Jika sekali diabaikan, ia akan kembali dengan bentuk yang berbeda. Kadang melalui kehilangan. Kadang melalui kegagalan. Kadang melalui sakit yang memaksa seseorang berhenti dan merenung. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk memanggil hambanya yang ingin dia dekatkan. Orang yang merasakan panggilan ini sering berada di persimpangan. Di satu sisi, dunia masih menarik. Di sisi lain, hati sudah tidak sanggup sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Ada konflik batin yang melelahkan. Namun konflik inilah tanda kehidupan ruh. Karena jiwa yang mati tidak pernah gelisah. Ketika panggilan ini akhirnya direspon, hidup tidak serta-merta menjadi mudah. Justru seringkali menjadi lebih berat. Namun berat yang menenangkan. Ada makna di balik lelah. Ada tujuan di balik ujian. Dan di sanalah seseorang mulai berjalan bukan lagi untuk dunia semata, tetapi untuk Allah. No. 4. Kesadaran akan amanah leluhur dan tauhid. Di Nusantara, ruhani tidak pernah terlepas dari adab. Leluhur kita mengenal Allah dengan kesederhanaan, dengan tawadu, dengan rasa takut sekaligus cinta. Kesadaran ini bangkit kembali pada jiwa-jiwa tertentu. Ada rasa tanggung jawab untuk tidak hidup sembarangan. Ada kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang menjaga nilai yang diwariskan. Kesadaran ini membuat seseorang menghormati ilmu, menghormati ulama, dan menjaga akhlak. Ia tidak tergesa-gesa menghakimi. Ia lebih memilih memperbaiki diri daripada sibuk menyalahkan orang lain. Ia memahami bahwa tauhid bukan sekadar ucapan, tetapi sikap hidup yang berserah penuh kepada Allah. Amanah ini berat, karena dunia modern sering menertawakan kesederhanaan dan meremehkan adab. Namun jiwa yang terbangun tidak lagi mencari pengakuan manusia. Ia cukup dengan ridho Allah. Ia berjalan pelan, tetapi pasti. Ia tidak ramai, tetapi dalam. No. 5. Pembersihan diri dari pola lama yang menyesatkan. Kesadaran sejati selalu diikuti oleh pembersihan. Pola lama mulai terasa tidak nyaman. Kebiasaan yang dulu dianggap wajar, kini terasa menyesakan. Lingkungan yang penuh lalai terasa asing. Ini bukan proses yang mudah, karena meninggalkan yang lama berarti berpisah dengan zona nyaman. Pembersihan ini sering diiringi rasa sepi. Teman berkurang. Obrolan tidak lagi nyambung. Namun di balik sepi itu, ada kejernihan. Ada ruang untuk mendengar suara hati. Ada kesempatan untuk memperbaiki niat dan arah hidup. Allah membersihkan hambanya dengan cara yang Dia kehendaki. Kadang perlahan, kadang drastis. Namun tujuannya satu, agar hati kembali layak menerima cahaya. Jiwa yang bersih bukan jiwa tanpa dosa, tetapi jiwa yang cepat kembali ketika jatuh. No. 6. Awal perjalanan kembali kepada Allah. Semua kesadaran ini bukanlah akhir. Ia adalah awal. Awal dari perjalanan panjang menuju Allah. Perjalanan ini tidak selalu lurus. Kadang maju, kadang mundur. Kadang kuat, kadang lemah. Namun selama arah tetap menuju Allah, setiap langkah memiliki nilai. Perjalanan ini menuntut kesabaran. Tidak semua orang akan memahami perubahanmu. Tidak semua doa langsung dikabulkan. Namun disinilah keindahan iman. Berjalan meski belum melihat hasil. Bertahan meski belum tenang sepenuhnya. Percaya meski belum memahami semuanya. Jiwa yang telah memulai perjalanan ini tidak lagi mengejar kesempurnaan, tetapi keikhlasan. Tidak lagi sibuk terlihat baik, tetapi berusaha benar di hadapan Allah. Dan pada akhirnya, ketenangan sejati bukan datang dari dunia yang berubah, tetapi dari hati yang kembali mengenal Tuhannya. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa terbangunnya kesadaran jiwa bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Hati yang terusik, batin yang gelisah, dan rindu yang muncul tanpa sebab adalah tanda bahwa Allah masih menghendaki kita untuk kembali. Semua proses, dari terangkatnya hijab hati, getaran ruhani, panggilan ilahi, hingga pembersihan diri, adalah jalan menuju satu tujuan, kembali mengenal Allah dengan hati yang tunduk dan berserah. Tidak ada jiwa yang dipilih karena kehebatannya,
melainkan karena kerendahan hatinya untuk kembali. Saudaraku, jika sampai detik ini engkau masih menyimak, itu berarti hatimu sedang diajak berbicara oleh Allah. Jangan abaikan panggilan ini. Rawatlah kesadaran yang mulai tumbuh, meski pelan, meski tertatih. Tidak perlu menjadi sempurna, cukup jujur pada diri sendiri dan mau kembali. Terima kasih telah menjadi bagian dari Jiwa Terpilih Nusantara, ruang sunyi bagi jiwa-jiwa yang rindu pulang, rindu tenang, dan rindu dekat dengan Allah. Semoga setiap kata yang tersampaikan menjadi cahaya, bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk diamalkan. Jangan lupa untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, serta titipkan doa dan hajat terbaikmu. Semoga Allah menguatkan langkah kita, melapangkan dada kita, dan mengumpulkan kita kelak dalam ridhonya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Tetap jaga hati, luruskan niat, dan berjalanlah pelan menuju Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.